Halo para investbro dimanapun Anda berada. Saya akan lanjutkan video analisa saham KLBF. Video ini adalah lanjutan dari bagian pertama analisa fundamental saham Kalbe Farma Tbk. Pada bagian pertama, saya telah tinjau elemen kualitatif yang memayungi perseroan. Di bagian kedua ini, saya akan tinjau laporan keuangan semester 1 2020 yang dilaporkan perseroan. Dan menyandingkan performa terkini KLBF dengan hasil kinerja tahun-tahun sebelumnya. Sebelum masuk ke menu utama, kita lihat dulu update dari Kalbe Farma terkait penanganan COVID-19, serta pengembangan obat dan vaksin COVID. Grup Kalbe melalui Kalgen Inolab telah menyediakan jasa layanan tes PCR. Kalbe juga melakukan clinical trial menggunakan bahan herbal, berkolaborasi dengan Kementerian Riset dan Teknologi, institusi riset, serta asosiasi bidang kesehatan. Berikut adalah produk herbal yang menjadi alat pengujian clinical trials. Sementara itu, uji coba vaksin COVID telah memasuki tahap kedua. DNA vaksin dikembangkan oleh konsorsium beberapa pihak, yaitu Genexin, Binex, IV, KAIST, dan Postek. Diketahui, Kalbe juga telah mendistribusikan produk obat Covifor atau dikenal juga sebagai Remdesivir. Didistribusikan ke banyak rumah sakit di seluruh provinsi di Indonesia. Sebagian pihak menganggap harga obat terlalu mahal, sebesar Rp3 juta per dosis. Dilansir detik.com, manajemen menjelaskan, harga yang dilepas ke Indonesia tergantung dengan volume barang yang diimpor. Unit volume impor yang rendah menyebabkan harganya masih terlampau tinggi. Setelah 2 minggu dipasarkan, harga obat ini akhirnya turun sebesar 50%, menjadi hanya Rp1,5 juta per dosis. Oke, mari kita masuk ke menu utama. Analisa kuantitatif. Review laporan keuangan, kuartal 2, 2020. Perusahaan merilis laporan keuangan ini, per tanggal 30 Juli 2020. Jika melihat dari laporan posisi keuangan, tampak ada beberapa pos akun pada aset yang perlu kita cermati. Kas dan setara kas naik cukup tinggi daripada akhir tahun 2019. Angka hampir Rp1 triliun ini, setara dengan kenaikan 24,2%. Dirinci lebih dalam, kas yang disimpan di bank sekitar Rp1,5 triliun. Sementara itu, saldo setara kas berupa call deposit dan deposito berjangka berjumlah Rp2,4 triliun. Atau setara dengan 61% dari total akun ini. Nanti akan kita lihat apa yang menjadi penyebab kenaikan saldo kas setinggi ini. Tidak ada fluktuasi signifikan di akun piutang usaha dan persediaan. Sehingga saldo aset lancar yang naik signifikan, utamanya dipicu oleh peningkatan saldo kas dan setara kas. Lanjut ke aset jangka panjang. Akun signifikan di kategori ini adalah aset tetap, yaitu item tanah, bangunan dan prasarana, mesin dan peralatan, perlengkapan kantor, kendaraan dan alat transportasi, dan peralatan kesehatan. Ternyata, angka yang tersaji di sini, belum mewakili seluruh aset tetap yang dimiliki KLBF. Manajemen melaporkan bahwa per akhir semester 1 2020 ini, terdapat tambahan aset dengan nilai perolehan Rp1,8 triliun di luar angka 8 triliun ini. Jadi, aset Rp1,8 triliun tersebut telah disusutkan penuh sesuai standar akuntansi. Tapi masih digunakan untuk kegiatan operasi emiten. Artinya, aset tersebut awet. Misalkan standar masa pakainya adalah 5 tahun. Tapi, masih layak digunakan meskipun umurnya sudah lebih dari 5 tahun. Secara akuntansi, aset tersebut tidak ada nilainya, namun masih bisa berkontribusi untuk meraih omset. Kasus seperti ini berimplikasi pada kalkulasi metrik return on asset, atau ROA, yang akan tercatat lebih tinggi. Jadi, investor harus cermat untuk mempertimbangkan item seperti aset Rp1,8 triliun ini. Mau dimasukkan ke dalam perhitungan rasio atau tidak, itu kembali pada Anda. Semoga KLBF telah menjalankan aset penggantinya juga, sebagai penyokong aset yang lama. Supaya kualitas produk yang dihasilkan tidak menurun. Tapi di sisi lain, volume produksi akan menjadi berganda, sehingga berpotensi meningkatkan omset. Oke, dengan kumpulan akun-akun ini, maka saldo total aset yang dimiliki oleh grup Kalbe Farma, yaitu setara Rp22 triliun. Mari kita masuk ke sisi pasifa, liabilitas, dan ekuitas. Di kategori liabilitas jangka pendek terdapat akun signifikan yaitu utang bank jangka pendek. Saldonya meroket dibandingkan akhir tahun lalu. Saldo pinjaman kepada MUFG Bank Ltd adalah sebesar Rp405 miliar, Citibank Rp270 miliar, dan Bank Permata sebesar Rp75 miliar. Fasilitas kredit yang diperoleh KLBF bervariasi, tergantung kesepakatan yang dijalin dengan pihak perbankan, yang menjadi mitra. Kemudian, ada akun utang usaha kepada pihak ketiga senilai Rp1,2 triliun. Utang usaha timbul terutama dari pembelian bahan baku dan barang jadi, kepada pihak ketiga dan pihak berelasi. Utang usaha kepada pemasok lokal pihak ketiga, berkontribusi sebesar Rp848 miliar.
Sementara itu, utang usaha kepada pemasok luar negeri pihak ketiga, sebesar 404 miliar. Secara agregat, total kewajiban jangka pendek yang harus dipenuhi KLBF setahun ke depan, meroket dibandingkan akhir tahun lalu. Angka 3,8 triliun ini setara dengan kenaikan 49,7% dari saldo akhir tahun 2019. Kewajiban jangka panjang juga sedikit mengalami kenaikan. Namun, item yang signifikan adalah pada akun liabilitas imbalan kerja jangka panjang. Item ini sangat dipengaruhi oleh unsur estimasi dan judgment management. Pada sisi ekuitas, kita bisa melihat saldo laba KLBF juga bertumbuh dari akhir tahun lalu. Inilah isi perut emiten Kalbe Farma. Laba komprehensif yang diakui sepanjang 6 bulan ini, sebesar 1,3 triliun. Dikurangi dengan pembagian dividen yang telah dilaksanakan, yaitu sebesar 937 miliar rupiah, serta penyisihan saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya untuk menyokong bisnis KLBF sehari-hari. Sehingga, terjadi tambahan 425 miliar, saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Pada akhirnya, saldo ekuitas yang dilaporkan emiten senilai 17 triliun rupiah. Kita bisa melihat bahwa perbandingan modal sendiri dengan modal kewajiban KLBF masih cukup sehat. 17 triliun modal sendiri, dibandingkan dengan 4,9 triliun liabilitas. Kita masuk ke laporan laba rugi. Mengingat KLBF diklaim sebagai pemimpin pasar di industrinya, akan wajar jika kita melihat angka-angka yang beraroma positif di laporan ini. Tapi, tentu kita tetap telaah setiap akun dengan teliti. Kita cari hal-hal menarik di laporan ini. Penjualan neto sedikit meningkat dibandingkan periode 6 bulan tahun lalu. Di mana ini bagus, mengingat kegiatan ekonomi sedang lesu tahun ini. Jika kita rujuk ke episode pertama, memang secara umum, justru industri farmasi mendapatkan banyak job di tahun ini. Sehingga tidak terpukul oleh kelesuan ekonomi yang terjadi. Kita rincin kontribusi per segmen bisnisnya. Merujuk ke video sebelumnya, KLBF punya 4 divisi bisnis. Obat resep, produk kesehatan, nutrisi, serta distribusi dan logistik. Jika melihat ke total omset per divisi, penjualan neto segmen distribusi dan logistik justru menyumbang kontribusi paling banyak yaitu 3,75 triliun rupiah atau setara 32,3% dari penjualan konsolidasi semester ini. Diikuti oleh segmen nutrisi setara 27,6%, bisnis obat resep atau farmasi menyumbang 22,1% dan sisanya disumbang oleh divisi produk kesehatan. Kontribusi penjualan domestik masih dominan pada semester ini. Penjualan ekspor hanya menyumbang 584 miliar rupiah kepada penjualan total konsolidasi KLBF. Manajemen menyatakan bahwa tidak ada penjualan kepada satu pelanggan yang berkontribusi lebih dari 10% dari penjualan neto konsolidasian. Artinya, bauran pelanggan KLBF sangat tersebar luas, sehingga bisa menekan risiko ketergantungan pada pelanggan tertentu. Begitu pula pada beban pokok penjualan. Manajemen menyatakan bahwa tidak ada pembelian kepada satu pihak pemasok yang berkontribusi lebih dari 10% dari penjualan neto konsolidasian. Sehingga, mengurangi risiko ketergantungan pada pemasok tertentu. Item laba bruto pada akhirnya naik 1,4% dibandingkan periode semester 1 tahun lalu. Di mana segmen bisnis produk kesehatan, ternyata memiliki margin laba kotor tertinggi, dibandingkan 3 segmen bisnis lainnya. KLBF mencatatkan laba bersih 1,4 triliun rupiah. Naik 10,1% dibandingkan periode tahun lalu. Efisiensi pada biaya operasional yaitu beban penjualan, dan beban operasi lainnya, menjadi pemicu kenaikan laba bersih. Namun, secara persentase, kenaikan terbesar ternyata ada di item pendapatan operasi lainnya dan laba entitas asosiasi. Menurut saya, ini adalah akun laba anorganik, bukan laba yang organik. Artinya, ini jenis laba yang insidentil. Tidak bisa diprediksi trennya, bahkan bisa jadi hanya terjadi di satu periode saja. Tidak bisa berulang di periode berikutnya seperti halnya laba operasi yang organik. Pendapatan operasi lain, disumbang oleh laba selisih kurs, laba penjualan aset keuangan lancar seperti unit reksadana yang diterbitkan PT Kresna Graha Sekurindo Tbk. Serta obligasi surat berharga syariah negara Indonesia 3TR14 yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia. Dan juga laba atas penjualan aset tetap serta laba lain-lain. Sementara itu, laba entitas asosiasi KLBF berasal dari Orange Kalbe Limited dan PT Kalbe Blackmores Nutrition. Kita lanjut ke laporan arus kas. Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi sepanjang semester 1, meroket dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kenaikan 649 miliar lebih pada tahun ini, dipicu oleh penerimaan kas dari pelanggan yang meningkat signifikan. Dan, pembayaran pajak penghasilan serta pembayaran beban operasi lainnya, yang dapat ditekan signifikan oleh KLBF. Secara umum, kas neto dari aktivitas operasional pun, sudah menjadi indikator yang baik. Tapi, kita lihat lagi lebih jauh. Bagaimanakah kas neto operasi ini digunakan untuk membiayai investasi perusahaan? KLBF hanya mengeluarkan kas untuk investasi sebesar 568 miliar rupiah.
Sehingga ada sisa saldo kas hasil bersih, sebesar 967 miliar rupiah sepanjang semester 1 tahun lalu, yang tersedia untuk menyokong aktivitas pendanaan. Item investasi perseroan yang signifikan, hanyalah perolehan aset tetap sebesar 596 miliar. Yang sebetulnya, nilainya jauh merosot dibandingkan periode tahun lalu, yaitu sebesar 912 miliar. Ternyata, sepanjang semester ini, KLBF mengerem aktivitas pendanaan. Perseroan mengeluarkan kas sebesar 79 miliar rupiah untuk membayar aktivitas pendanaannya, yaitu kepada bank atau para pemegang saham. Kalau dilihat dari skalanya, aktivitas pendanaan KLBF ini memang sangat mini. Bandingkan volumenya, arus kas 79 miliar di pendanaan, dibandingkan aktivitas operasi sebesar 1,5 triliun rupiah. Artinya, KLBF tidak terlalu kesulitan mendanai proyek dan bisnisnya menggunakan dana internalnya sendiri. Tidak butuh volume pendanaan yang besar dari pihak luar. Pada akhirnya, aktivitas investasi dan pendanaan yang mini inilah penyebabkan kenaikan saldo kas signifikan pada laporan neraca di awal video. Baiklah, kita sudah melihat laporan keuangan Kalbe Farma Tbk semester pertama 2020. Video yang saya sajikan ini merupakan analisis fundamental kuantitatif untuk emiten KLBF. Pada video berikutnya, saya akan menelaah rasio-rasio keuangan KLBF secara lebih mendalam, sehingga kita bisa mengukur dan membandingkan derajat kesehatan keuangan KLBF dibandingkan dengan standar yang berlaku umum. Klik tombol like jika video ini bermanfaat bagi Anda. Subscribe channel ini untuk selalu mendapatkan wawasan baru tentang investasi. Stay healthy and happy investing.